Bapak-bapak ini namanya David. Pagi itu, dia lagi curhat sama temennya. David cerita kalau putri satu-satunya yang bernama Lily mau lulus kuliah dan dia diundang datang ke acara wisuda. Tapi masalahnya, di sana nanti dia pasti bakalan ketemu mantan istrinya yang bernama Georgia. Semenjak bercerai, hubungan David dan Georgia kurang baik. Di sisi lain, Georgia juga lagi curhat sama temennya tentang masalah yang sama. Jika bukan karena Lily, Georgia gak bakalan mau ketemu mantan suaminya lagi. Esok hari, David menghubungi Lily. Di telepon, dia meminta Lily membooking agar tempat duduknya di acara wisuda besok posisinya jauh dari kursi Georgia. Mendengar itu, Lily menjawab, "Ayah gak perlu khawatir karena semua sudah diatur." Tak lama kemudian, giliran sang ibu menelepon dan meminta permintaan yang sama. Sebagai anak berbakti, Lily pun berjanji, pokoknya di acara besok kedua orang tuanya gak bakalan ketemu. I see it as you haven't had a date. Date is age appropriate. What is wrong with you? I just want you. Keesokan harinya, David dan Georgia mengantarkan Lily dan temannya yang bernama Lauren ke bandara. Rencananya, Lily mau liburan selama 3 bulan di Pulau Bali, Indonesia untuk merayakan kelulusannya. Hari demi hari berlalu. Lily dan Lauren menikmati indahnya Pulau Bali. Hingga suatu hari, gara-gara keasikan berenang, mereka jadi ketinggalan kapal travel. Beruntung di tengah kepanikan, ada seorang pemuda lokal yang lagi jalan-jalan naik kapal mau memberikan mereka tumpangan. Pemuda itu bernama Gede. Melihat wajah tampan Gede, Lily begitu terpesona sampai ngelupain temennya. Malamnya, sebagai ucapan terima kasih, Lily dan Lauren mengajak Gede pergi ke bar. Karena dari pandangan pertama Lily udah suka, dia pun berusaha mengajak ngobrol dan terus mendekati Gede. Dari obrolan itu, Lily baru tahu kalau Gede ternyata adalah seorang petani rumput laut. Gara-gara kebawa suasana, Lily nekat mencium Gede. Besoknya, Lily terbangun di rumah Gede. Ia lalu jalan-jalan berkeliling. Ketika melihat Gede sedang memanen rumput laut, Lily kembali terpesona. Dengan penuh kelembutan, Gede pun mengajari Lily bagaimana cara memanen rumput laut. Di momen itu, Lily tersenyum bahagia. Ia tak menyangka di liburan ini dia bisa bertemu pujaan hatinya. 37 hari kemudian, di Amerika, saat Georgia sedang bekerja, David menelepon. Di telepon, David bertanya, apakah Georgia udah baca email yang dikirim oleh Lily? Mendengar ucapan David, Georgia bingung. Waktu memeriksa email dari Lily, dia kaget. Ternyata di email itu Lily mengabarkan kalau besok dia akan tunangan dengan Gede dan akan segera menikah. Keesokan harinya, Georgia memutuskan berangkat ke Bali. Pas naik pesawat dia kesal. Kenapa ada David? Dan kenapa David bisa duduk tepat di sebelah kursinya? Padahal mereka nggak janjian sama sekali. Mereka berdua lalu meminta pramugari memindahkan tempat duduknya. Tapi sayang, semua kursi pesawat sudah penuh. Beruntung, orang di sebelah Georgia bersedia menukarkan kursinya. Sebelum terbang, pilot pesawat sekaligus pacar Georgia yang bernama Paul datang menyambut Georgia. Melihat kemesraan mantan istrinya, David cemburu. Tapi dia berusaha terlihat tak peduli. Sesampainya di Bali, mereka berdua berdiskusi terlebih dahulu. Gimana caranya membawa Lily pulang ke Amerika. Tujuan Georgia dan David menyusul ke Bali adalah karena tak setuju bila putri kesayangan mereka memutuskan untuk menikah muda. Mereka tak ingin nanti Lily bercerai dan bernasib sama seperti kedua orang tuanya. Setelah bertemu Lily, mereka bertiga lalu pergi ke rumah Gede naik bis lokal. Ketika sampai, mereka akhirnya bertemu Gede. Di rumah, terlihat seluruh keluarga besar Gede sedang sibuk mempersiapkan upacara pertunangan nanti siang. Putri, His daughter. Oh. give me your knife. I didn't bring a knife. What's amazing is I usually just smile. David lalu mengajak Gede ngobrol berdua di luar. Tanpa basa-basi, David menyuruh Gede memikirkan lagi tentang pernikahan ini matang-matang. Sebagai sesama laki-laki, David yakin 100% 5 tahun lagi Gede pasti akan bosan dan bercerai persis sepertinya. Mendengar ucapan David,
Gede langsung istighfar. Siang hari, upacara pertunangan pun dimulai. Ayah Gede di situ menjelaskan, 4 hari lagi acara pernikahan akan digelar menggunakan adat Bali. Bukannya mendengarkan, David dan Georgia malah sibuk diskusi gimana caranya gagalin pernikahan anak mereka. Sorenya, di hotel resort, Georgia dan David minta resepsionis memisahkan kamar mereka sejauh mungkin. Namun, karena seluruh kamar sudah penuh, resepsionis pun terpaksa menempatkan kamar mereka berdua bersebelahan. Malamnya, David pergi ke bar. Waktu sedang melamun, Lauren datang. Mereka lalu ngobrol panjang lebar tentang masa kecil Lily. Di tengah obrolan, Lauren bertanya, kenapa David bercerai? Dengan sedih, David cerita, dia dan Georgia sama-sama lelah kerja. Jadi setiap kali ada masalah kecil, mereka selalu bertengkar hebat. Suatu hari, David memutuskan membangun rumah impian Georgia di tepi danau. Ia berharap bila sudah pindah nanti hubungannya bisa membaik. Namun beberapa bulan kemudian, tepat ketika selesai dibangun, dia dapat kabar kalau rumah impiannya kebakaran. Semenjak kejadian itu, hubungan David dan Georgia semakin merenggang. Hingga pada akhirnya mereka berdua bercerai. Sebenarnya, jauh di lubuk hati, David masih sangat mencintai Georgia. Keesokan siangnya, waktu bertemu Georgia, David memberitahu bahwa besok di upacara tukar cincin yang akan Lily dan Gede pakai adalah cincin khusus adat Bali. Jika mereka mencuri cincin itu sebelum upacara, pasti pernikahan akan ditunda. Dan mereka berdua jadi punya waktu tambahan untuk merancang rencana selanjutnya. David juga memberitahu kalau sekarang cincin sedang disimpan sepupu Gede yang masih kecil. Karena tugas David mencari informasi sudah selesai, jadi sekarang giliran tugas Georgia mengambil cincin itu. Georgia kemudian menemui sepupu Gede yang sedang asik main, lalu menunjukkan trik sulap untuk mengalihkan perhatiannya. Siang hari, waktu Gede ingin mengambil cincin dari sepupunya, barulah semua orang sadar kalau cincinnya hilang. Di tengah kepanikan, Gede melihat wajah Georgia dan David mencurigakan. Dia yakin pasti mereka berdualah yang mencuri cincin itu. Malamnya, Gede mengajak David belanja ke pasar. Di sana, Gede bilang dia sudah tahu rencana David. Lebih baik David segera mengembalikan cincinnya sebelum ketahuan Lily. Jika Lily sampai tahu, mungkin dia akan kecewa dan tak akan mau bertemu David lagi. Setelah mengatakan itu, Gede langsung pergi. Saat kembali ke hotel, David menceritakan ucapan Gede di pasar tadi pada Georgia. Georgia pun merasa bersalah. Di momen itu, mereka berdua justru teringat kenangan masa lalu sebelum mereka bercerai dan malah berantem lagi. Setelah puas meluapkan isi hatinya, David pergi meninggalkan Georgia. Pagi hari, Lily meminta kedua orang tuanya membantu memanen rumput laut. Waktu sedang memanen, Georgia minta maaf bila semalam dia terlalu berlebihan dan terbawa emosi. David pun akhirnya minta maaf juga. Ketika keadaan mulai mencair, Georgia menantang David lomba siapa yang paling banyak memanen rumput laut. Siangnya, setelah membeli cincin baru, upacara tukar cincin pun digelar. Acara kemudian dilanjutkan dengan upacara adat metatah atau kikir gigi. Malam hari, Lily mengajak Gede serta kedua orang tuanya ke bar. Di sana, agar lebih akrab, Lily mengajak mereka semua bermain game. Yang kalah harus minum sebanyak-banyaknya. Paginya, waktu bangun, Georgia kaget. Kenapa David ada di sampingnya? What are you doing in my bed? Where are my underwear? Nakedness. Oh, give me some more. Ternyata semalam, mereka mabuk parah sampai tidur seranjang. Tiba-tiba dari depan pintu terdengar suara pacar Georgia, yaitu Paul. Dengan panik, Georgia buru-buru menyelinap lewat pintu belakang, sementara David mengalihkan perhatian Paul. Tak lama kemudian, Georgia keluar dari kamar pura-pura habis bangun tidur. Beruntung Paul tak curiga. Paul bilang dia sengaja mengambil cuti 2 hari agar bisa menghabiskan waktu bersama Georgia di Bali. Setelah ganti baju, mereka bertiga lalu menemui Lily dan Gede. Rencananya, hari ini mereka mau jalan-jalan menikmati keindahan Bali. Tujuan pertama adalah pantai. Saat masuk ke dalam gua,
mendadak Paul berlutut melamar. Georgia di situ kaget. Sebelum lamarannya dijawab, Paul malah pingsan. Ternyata tanpa sadar dari tadi dia digigit ular. Di rumah sakit setelah keadaan Paul membaik dan ingin lanjut jalan-jalan, Georgia memilih untuk tetap tinggal di rumah sakit. Namun ketika Georgia sedang mengantarkan keluarganya keluar, Paul menyuruh Georgia segera menjawab lamarannya tadi. Mendengar ucapan Paul, Lily marah. Kenapa wanita hebat seperti ibunya harus menikahi cowok berondong? Lily yakin jika menikahi pria yang belum dewasa, ibunya hanya akan mengulangi kesalahan yang sama seperti dulu. Mendengar itu, Georgia terdiam. David, Lily, serta Gede pun melanjutkan jalan-jalan. Mereka ke tebing pantai dekat hutan. Di jalan, David berusaha menenangkan putrinya yang masih kecewa. David menasehati apapun keputusan Georgia, pasti semua sudah dia pikirkan matang-matang. Jadi Lily tak perlu khawatir. Di sisi lain, Georgia terlihat gelisah. Baru kali ini, dia mendengar Lily membentaknya. Karena tak ingin memperpanjang masalah, Georgia memutuskan pergi menyusul putrinya. Di atas tebing, waktu bertemu, Georgia langsung minta maaf. Suasana akhirnya mencair. Namun, saat sedang menikmati pemandangan, mereka melihat perahu milik Gede hanyut terbawa ombak. Mereka berempat pun cuma bisa pasrah. Gede menjelaskan kalau di jam-jam segini sudah tak ada turis yang datang ke sini. Jadi, satu-satunya cara pulang hanyalah menunggu perahu turis datang besok. Karena tak punya pilihan lain, mereka kemudian membagi tugas. Lily dan Georgia akan menyiapkan perapian, sementara David dan Gede mencari makanan. Maghrib, waktu sedang mengumpulkan ranting, Lily menemukan cincinnya yang hilang di tas Georgia. Lily sangat kecewa. Lalu pergi menemui sang ayah dan bertanya, apa ayahnya juga tahu soal cincin itu? Bukannya menenangkan putri mereka, David dan Georgia malah sibuk debat main salah-salahan. Sambil menahan air mata, Lily pergi dari sana. Tak lama kemudian hujan turun. Ketika sedang berteduh, David dan Georgia bicara dari hati ke hati. Georgia merasa alasan rumah tangga mereka hancur mungkin karena keegoisannya. Selama ini, dia terlalu sibuk kerja, sampai melupakan tugasnya sebagai istri sekaligus ibu. Paginya, mereka berdua mulai dekat lagi. Lily dan Gede lalu datang bersama beberapa turis yang bersedia memberi tumpangan. Sesampainya di hotel, Paul yang sudah sembuh menyambut mereka. Di momen itu, karena masih kesal, Lily mengatakan di upacara pernikahannya nanti sore, dia tak ingin orang tuanya hadir. Mendengar kalimat putri kesayangan mereka, David dan Georgia pun syok. Sore hari, saat Lauren sedang merias Lily, Georgia datang. Setelah Lauren keluar, Georgia minta maaf dan menjelaskan. Alasannya ingin membatalkan pernikahan Lily adalah karena tak mau gara-gara menikah terlalu muda, putri kesayangannya jadi merasakan apa yang dulu dia rasakan waktu bersama David. Tapi, semenjak kejadian semalam, Georgia sadar setiap manusia punya kisah cintanya masing-masing dan dia tak bisa menghalangi kisah cinta putrinya. Mendengar itu, Lily terharu. Mereka berdua akhirnya baikan. Sore harinya, upacara pernikahan pun dimulai. Di tengah acara, tiba-tiba Gede berhenti dan berkata, dia tak ingin melanjutkan pernikahannya tanpa restu David. David di situ kagum. Dengan senang hati, David pun merestui Gede untuk menikahi putrinya. Setelah dapat restu, upacara kembali dilanjutkan. Selesai upacara, Georgia curhat ke David kalau dia masih belum menjawab lamaran Paul. David menasehati, jika Georgia merasa Paul adalah pria yang tepat, maka lebih baik terimalah lamarannya. Tapi, meski sudah dinasehati, hati Georgia tetap ragu. Keesokan paginya, setelah menguatkan hati, Georgia akhirnya menjawab lamaran Paul. Namun, jawabannya adalah maaf. Maaf karena dia tak bisa menerima lamarannya. Walaupun kecewa, Paul tetap menghargai keputusan itu dan artinya hubungan mereka berdua telah berakhir. Ketika Georgia ingin menikmati pemandangan pagi, dia melihat David sedang asyik bermain bersama anak-anak keluarga Gede. Georgia pun tersenyum sambil memandangi mantan suaminya itu. Siang harinya, Lauren, David, serta Georgia pamit pulang. Di kapal, Georgia memberitahu kalau tadi dia baru saja menolak lamaran Paul. Mendengar ucapan Georgia, David tersenyum lega.
Semenjak datang ke Bali, ada banyak hal-hal indah yang mereka rasakan. Bali Selatan telah menjadi pengganti rumah impian yang dulu pernah gagal mereka bangun. Bagi David dan Georgia, Bali bukan hanya sekedar pulau biasa, namun pulau surga, tempat mereka berdua memulai semuanya dari awal lagi. Karena jatuh cinta sama Bali, tubuhnya berdua nggak mau pulang terus malah lompat dari kapal.